kita, di antara kita atau setiap orang itu sebetulnya rindu hidupnya berarti, rindu melakukan sesuatu yang berarti, ya, juga punya kerinduan melakukan sesuatu dengan maksimal. Amin, ya. Saya percaya kita semua pingin kok. Tetapi seringnya yang kita hadapi bukan hanya jalan yang lurus aja, ya. Kita punya keinginan, kita punya mimpi-mimpi, kita punya segala macam pengharapan, ya. Pastinya di dalam kehidupan ini semua kita, siapa sih nggak mau hidup di atas rata-rata, ya kan? Pastinya maunya mengalami pelipat gandaan dalam segala hal. Benar ya, saya percaya apalagi keluarga New Life. Kita semua punya kerinduan itu. Kita pengen sekali melihat hidup kita, hidup orang sekitar kita, hidup keluarga kita, itu mengalami suatu kemajuan. Benar ya, itu adalah hal yang sangat mendasar sebetulnya di dalam hati setiap orang punya kerinduan itu. Tetapi masalahnya, kadang jalan tidak selalu lurus, ya. Langit tidak selalu biru, ya. Ketika kita mau berbuat sesuatu, mau melakukan ABC, mau melakukan sesuatu yang maksimal, ya, punya kerinduan untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita sudah rencanakan, tetapi ada mungkin beberapa hal masalah datang, ya, menjadi penghalang kita. Apapun itu, mungkin masalah, atau waktu kita mau maksimal, keadaan belum mendukung. Ya, punya sih kerinduan untuk memberitakan Injil, rindu sih melihat jiwa-jiwa di luar sana kenal Yesus, tapi keadaan saya belum memungkinkan. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di Alkitab sudah dijelaskan begitu rinci apa yang harusnya kita lakukan, ya. Karena saat kita mempunyai keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, ada serangan iblis atau tipuan, ya. Kalau iblis kita tahu kuasanya udah nggak ada. Yang dia bisa lakukan hanya menipu, ya. Menipu lewat intimidasi. Intimidasi tentang apa? Kekurangan, melihat kekurangan diri. Aduh, aku nggak mampu, aku pengen sih memberitakan Injil, pengen banget sih memberitakan Injil kepada keluargaku yang belum kenal Tuhan, tapi aku nggak punya kemampuan itu. Mulai diserang, mulai diserang ketidakmampuan, melihat ketidakmampuan. Ya, pengen melakukan hal, banyak hal, tetapi masalah datang. Apalagi sekarang kita tahu, kita hidup di zaman semuanya new normal dikatakan, ya. Kita harus mengadaptasikan diri kita untuk belajar hidup di era yang baru, di mana kemana-mana kita harus pakai masker, ya. Kemana-mana kita nggak bisa, yang namanya makhluk sosial tuh pengen deket, ya. Pengen ketemu, setelah ketemu itu pengennya deket gitu. Ya biasa, apalagi orang timur, orang Indonesia. Kalau ketemu pengennya salam, cipika, cipiki gitu kan. Pengennya deket, tapi kita dibatasi. Ya, suatu kondisi yang kita nggak mungkin bisa. Ya. Jadi sebenarnya zaman COVID ini, mungkin sebagian dari kita bilang, saya ingin memberitakan Injil, saya ingin melakukan banyak hal. Tapi bagaimana? Di zaman seperti ini, di era yang sulit seperti ini, di pandemik seperti ini, bagaimana saya bisa? Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sore hari ini. Di Alkitab sudah dijelaskan begitu rinci, ya. Memang banyak serangan-serangan yang akan kita hadapi akhir-akhir ini. Di dalam zaman bukan sekarang aja Bapak Ibu Saudara, tapi di Alkitab kalau kita belajar seperti yang nanti kita akan belajar sore hari ini, dari zaman dulu juga sudah ada. Ya. Jadi sebenarnya pandemi ini,
ya, COVID ini seharusnya tidak membuat kita mundur. Tidak membuat kita banyak alasan bahwa kita tidak bisa hidup berarti dan maksimal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar sore hari ini bagaimana sih? Ya, apa sih yang saya harus lakukan? Masalah bertubi-tubi datang. Ketika keadaan mungkin nggak sesuai dengan harapan. Ya, mungkin tiba-tiba kita nggak pernah tahu kenapa kita bisa sakit. Ya. Sekarang kita tahu bahwa banyak sekali penyakit yang aneh-aneh. Yang dulu mungkin nggak ada. Nggak ngerti dari mana gitu ya. Banyak kalau tim para dokter bilang karena makanan, karena stres, karena ini, karena itu. Jadi setiap penyakit itu bermutasi. Apapun itu, ya. Kita mau belajar sore hari ini. Bagaimana sih kita menghadapi hal-hal sulit? Ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang membuat kita merasa bahwa kita nggak bisa hidup berarti dan maksimal, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari satu perikop yang sangat luar biasa memberkati saya. Waktu saya renungkan ini beberapa minggu ya dalam bulan ini saya merenungkan, oh ternyata ada rahasia yang sebenarnya harus kita tahu. Ya, jangan menganggap bahwa zaman COVID atau pandemik ini membuat kita menjadi pasif, membuat kita menjadi terkurung, membuat kita menjadi tidak bisa berapi-api, tidak bisa mengobarkan karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih. Seharusnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar. Mari kita buka di Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 ya. Kita akan belajar banyak hal di sini, Bapak Ibu Saudara. Coba kita bisa buka di terjemahan sederhana Indonesianya, bisa ditampilkan? Ya, terjemahan sederhana Indonesianya sangat bagus sekali ya. Perikopnya sebenarnya ini ada satu perikop, ada judulnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini mungkin kita nggak kelihatan ya nggak ada ya, nah ya di sini ya judulnya ya. Tapi kalau di handphone kita bisa lihat ya, ada judulnya yaitu pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah. Luar biasa. Tuhan tahu setiap umatnya akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Akan mengalami serangan-serangan tipuan muslihat iblis. Tipuan muslihat iblis itu dalam bentuk apa saja sih? Ya, sebelum kita masuk, tipuan muslihat iblis itu apa aja? Mungkin dengan perpecahan. Ya. Makanya sekarang banyak anak-anak Tuhan saling menyerang. Bukan menyerang dengan keyakinan yang lain. Sesama anak-anak Tuhan keyakinan yang sama bisa saling menyerang. Karena apa? Karena doktrin yang berbeda. Perpecahan dari satu denominasi gereja. Ya. Iblis senang itu. Padahal kalau kita mau saja bersatu, kalau kita mau saja saling bersinergi, kita punya kekuatan yang sangat luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita punya satu power yang sangat luar biasa. Tetapi mungkin kita dibutakan atau kita nggak sadar sudah terlarut dari hal ini. Ya, kita sudah masuk perangkap tipuan iblis. Kita mulai serang hamba-hamba Tuhan. Kita mulai melihat kelemahan-kelemahan saudara-saudara seiman kita. Kita zoom itu yang menjadi tolak ukur kita. Bapak Ibu Saudara, jangan mau. Ya. Serangan iblis apalagi? Mungkin dosa pribadi. Ya, kelemahan kita.
jatuh bangun di dosa itu. Padahal kita tahu kita seharusnya sudah menang atas dosa. Amin. Kalau kita terus berkutat, jatuh bangun di dalam dosa, kita nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sibuk untuk mengkritisi hamba-hamba Tuhan atau gereja lain yang ajarannya mungkin berbeda dengan kita nggak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan. Iblis sengaja untuk membelokkan fokus anak-anak Tuhan. Ya, saya ulangi. Fokus kita sengaja, ya, iblis sengaja untuk berusaha membelokkan fokus setiap anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak fokus lagi melakukan kehendak Tuhan. Ya. Apalagi mungkin dengan keputusasaan. Aduh, saya kena COVID. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kena COVID, saya mau katakan, gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada Tuhan yang menyertai. Ya. Ada Tuhan yang selalu berjalan di setiap musim hidup kita. Kita percaya, kalaupun kita sampai kena, apalagi kita sudah menjaga semuanya, percayalah di sana juga ada penyertaan Tuhan. Jangan pernah sampai putus asa. Jangan pernah sampai patah semangat. Amin. Jangan pernah. Jangan sampai kita dibelokkan fokusnya. Ya, dengan mengasihani diri sendiri atau melihat masalah, ya melihat COVID ini begitu besar. Kita berjaga-jaga. Ya, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu harus. Tapi kalau kita sudah melakukan semua itu, tapi kita tetap kena, Bapak Ibu Saudara, jangan mau kita diintimidasi oleh iblis kalau Tuhan gak sayang Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tetap sayang. Amin. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap mengasihi setiap kita. Amin. Jangan pernah patah semangat. Kalau sekarang hari ini kita divonis penyakit yang mungkin secara medis tidak dapat disembuhkan, jangan menjadi lemah. Jangan menjadi putus asa. Tetap lakukan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya. Amin. Kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan dengan cara apapun. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik. Amin. Ya, jangan mau kita diintimidasi oleh iblis dengan keadaan kita. Jangan kita mau dibelokkan fokus kita dengan melihat keadaan kita, padahal fokus kita harusnya melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita melihat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah penderitaan yang selama-lamanya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Pandemi ini saya percaya tidak akan selama-lamanya. Ya, yang penting kita tetap berharap. Kita tetap semangat. Mari kita belajar, ya. Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah, ya, perikopnya yang kita akan belajar. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 10. Sebagai pesan terakhir, hendaklah, ya, ini ditulis oleh Rasul Paulus. Hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat. Katakan bersama saya, menjadi kuat. Masing-masing kita menjadi kuat karena apa? Karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Pengharapan kita kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Dan juga karena kalian sudah bersatu dengan Dia. Apapun boleh terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus tahu ketika kita perang, kita jangan lupa posisi kita.
bahwa siapa yang ada di dalam diri kita. Makanya hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat. Ya Bapak Ibu Saudara, menjadi kuat karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini mari katakan kepada diri kita, hendaklah kita menjadi kuat. Apapun jadi pergumulan kita saat-saat ini, hendaklah menjadi kuat. Karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan juga jangan pernah lupa posisi kita. Karena kita sudah bersatu dengan Dia. Amin. Ayat 11. Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya. Kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan kepada kita. Wow, sangat luar biasa. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Bahkan perlengkapan perang saja Dia sediakan. Bukankah memiliki Tuhan? Memiliki dan merasakan anugerah Tuhan. Itu sudah cukup. Ya. Karena segala sesuatunya disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Ya. Bukan dengan kekuatan kita. Kita menjadi kuat. Bukan. Bukan dengan kepandaian kita. Bukan dengan filsafat kita. Bukan dengan hikmat manusia. Tetapi semua perlengkapan itu sudah Allah berikan kepada kita. Kita tinggal apa Bapak Ibu Saudara? Kita tinggal pakai. Kalau kita nggak ngerti posisi kita, kita masih sibuk terus dengan kekuatan kita, akhirnya kita akan menjadi lemah. Akhirnya kita akan berbelok fokus. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita akan kalah. Apapun itu, ya. Apapun medan pertempuran hari ini. Ingat bahwa segala perlengkapan perang sudah Allah berikan kepada kita. Amin. Dengan begitu kamu bisa, dikatakan apa? Dengan begitu kamu bisa menolak tipuan iblis. Ya, iblis itu kuasanya sebenarnya udah gak ada. Ya, sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib oleh Yesus Kristus. Amin. Makanya kita sekarang tinggal tahu posisi kita. Kita sudah bersatu dengan Dia kok. Perlengkapan perangnya sudah Tuhan berikan kok. Kita akan belajar nanti perlengkapan perang apa saja sih. Ayat 12 kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Karena kita berperang bukan melawan orang-orang yang di bumi ini. Luar biasa ya. Kadang-kadang kita salah menganggap orang-orang sekitar yang mungkin gak setuju sama kita, yang mungkin menjengkelkan kita, yang mungkin pernah menyakiti hati kita, dianggap itu musuh kita. Orang yang sebenarnya mengasihi kita, mau menegur kita, mau mendidik kita, karena dia mengasihi kita. Mau memberitahukan kesalahan kita, yang mungkin agak keras didikannya, kita anggap itu lawan kita. Salah Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita berperang dengan lawan yang salah. Ya Bapak Ibu Saudara. Kita berperang bukan melawan orang-orang yang di bumi ini. Tetapi kita berperang melawan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat. Dan semua kuasa memerintah roh-roh jahat itu. Mereka itulah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Ya. Lewat apa? Lewat intimidasi, lewat sakit penyakit. Ya. Lewat kekhawatiran, lewat rasa takut. Ya, hilangnya damai, sejahtera,
hilangnya pengharapan, lewat keputusasaan. Itu sebenarnya hanya tipuan yang harus kita lawan, Bapak Ibu Saudara. Ingat posisi kita bahwa kita punya pengharapan yang sangat luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Dan posisi kita adalah kita sudah bersatu dengan Dia. Tuhan di dalam hati kita dan hidup kita. Apapun musim hidup kita, Dia ada. Saat kita bersuka cita atau kita sedang menangis, Dia ada. Dia turut merasakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Jangan salah menempatkan lawan kita. Ya. Kalau ada orang-orang yang sayang sama kita, mendidik, menegur kita, itu adalah bukan musuh kita. Mungkin tegurannya menyakiti hati kita, tapi tujuannya adalah untuk membuat kita bertumbuh. Kalau ada Bapak rohani yang ingin membapai kita, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan orang yang kurang kerjaan. Bukan orang yang gak punya kerjaan yang mau campuri hidup kita. Bukan, tapi itu adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap terjaga, supaya kita tetap di dalam track-nya, supaya kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Supaya fokus kita enggak berbelok. Amin. Kalau kita enggak punya Bapak rohani, enggak punya teman-teman seiman, kita sudah jauh melangkah atau bahkan nanti kita sudah mau masuk jurang pun tidak ada orang yang mau memberitahu kita. Kasih itu bukan hanya memberikan segala sesuatu yang kita ingini, ya. Tapi kasih itu juga didikan. Kasih itu juga ada teguran. Saya belajar banyak untuk menjadi bapak. Meskipun jatuh bangun ya. Meskipun banyak kelemahan. Mungkin belum bisa jadi teladan. Tapi saya mau untuk menjadi bapak. Untuk mungkin disalah mengerti orang. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Itulah pertumbuhan iman kita. Proses pertumbuhan kita menjadi Bapak rohani. Ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 13. Karena itu, kamu perlu memakai semua alat perang dari Allah itu. Supaya pada waktu musuh datang menyerangmu, kamu tidak lari. Tetapi kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Selama kita masih hidup, pasti selalu ada masalah. Ya, selalu ada tantangan, selalu ada pergumulan, apapun bentuknya. Sampai nanti kita sudah dipanggil Tuhan, baru kita bebas dari segala sesuatu itu. Amin. Ya. Tetapi jangan sampai kita menjadi lari, menjadi takut, ya, bahkan kita menjadi kalah. Tapi kita tetap bertahan sampai perang itu berakhir, ya. Nah, ini yang kita belajar, Bapak-Ibu Saudara, beberapa poin. Perlengkapan apa sih yang sudah Allah berikan, yang sudah Tuhan berikan, yang harusnya kita sadar dan kita pakai, kita lakukan. Sore hari ini kita mau diajarkan beberapa hal yang sangat simpel, sangat prinsip. Simpel tapi prinsip, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin kita harus terus berulang-ulang diingatkan. Ya. Jangan pernah bosan dengar firman Tuhan. Ya mungkin poinnya itu-itu aja. Tapi kita sore hari mau belajar. Ingat bahwa selama kita hidup, masalah pasti ada. Tantangan pergumulan pasti ada, ya. Tapi Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini tidak bisa memisahkan kasih Kristus dalam hidup kita. Ya. Poin yang pertama, apa sih yang harus kita
pegang, yang harus kita kenakan sebagai perlengkapan perang, ya. Perlengkapan rohani. Kita baca di ayat 14. Jadi berdirilah teguh, dikatakan. Ayat 14 ya. Jadi berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari Allah, ya. Poin pertama adalah ajaran yang benar dari Allah. Makanya sangat penting kita kuat di pengajaran. Gereja kita sudah benar jalannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini sedang diperkuat apanya? Pengajaran. Makanya ada pemuritan yang diulang lagi satu. Sesibuk apapun aktivitas kita, ayo mari kita sempatkan diri untuk belajar. Ya, peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena dikatakan apa? Karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap untuk bertindak. Ya, apapun yang akan kita lakukan, ya, visi dari Tuhan, mimpi-mimpi kita, jangan pernah kita keluar dari ajaran yang benar dari Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jalanilah hidup yang benar. Ya, tentu kalau kita menerima ajaran yang benar, jalan kita pasti benar. Tapi kalau kita menerima ajaran yang salah, jalan yang kita tempuh pasti salah. Makanya begitu banyak di luar sana orang-orang radikal, ya, yang menerima ajaran yang salah. Sehingga jalan hidup mereka salah. Sehingga apapun yang mereka lakukan salah. Mereka anggap itu benar. Tapi ternyata salah. Ya Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita memegang ajaran yang benar dari Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ajaran yang benar dari Allah, karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap untuk bertindak. Jalani hidup yang benar, karena hidup benar itu seperti baju besi yang akan melindungi kamu dari serangan musuh. Ya, jalan kita lurus aja. Ikut Tuhan itu gampang, ikut Tuhan itu enak. Dengar, nurut baik-baik, ya kata Pak Gembala. Dengar saja, ya taat saja, nurut baik-baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup benar, siapa yang akan menggugat kita? Mungkin ada fitnahan dari orang-orang yang gak suka sama kita. Abaikan itu. Ya. Jangan menganggap itu menjadi suatu fokus lagi. Untuk kita harus forsir tenaga untuk kita klarifikasi bahwa kita tidak seperti itu. Tidak usah. Jalani saja hidup yang benar. Ya, karena hidup benar itu seperti baju besi. Baju besi kalau di TB-nya adalah berbaju jirah keadilan. Ikat pinggang yang akan membuat kamu siap untuk bertindak. Ajaran yang benar itu di TB-nya berikat pinggangkan kebenaran. Ajaran yang benar. Ya, yang pertama kita harus di dalam ajaran yang benar. Kita harus kuat di dalam ajaran yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus kuat di dalam firman. Makanya sangat luar biasa kita punya program gereja ini, ya, ada pemuritan. Kita ada juga membaca Alkitab bersama-sama. Ya. Fungsinya itu Bapak Ibu Saudara sebetulnya. Supaya kita kuat, tetap kuat. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Ya. Ajaran yang benar. Yang kedua, jalan hidup yang benar. Ya. Kalau ajaran benar pasti jalannya
yang benar. Kalau kita hidup benar, enak Bapak Ibu Saudara, transparan hidup kita. Nggak perlu kita karang-karang, kita nggak perlu pencitraan di mana-mana. Inilah hidup kita, karena kita hidup benar. Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh. Amin. Kita hidup benar tuh enak kok. Hidup sesuai dengan firman Tuhan tuh enak kok. Terus apa lagi? Ayat 15. Dan teruslah berpegang kepada kabar baik tentang Kristus. Dan teruslah berpegang kepada kabar baik tentang Kristus, ya. Yang ketiga adalah Injil. Terus berpegang kepada kabar baik tentang Kristus. Kabar baik tentang Kristus itu adalah Injil, Bapak Ibu Saudara. Kabar itu menolong kamu supaya kamu merasa tenang dalam perlindungan Allah. Banyak sekali sekarang anak-anak Tuhan menjadi goyah, nggak tenang hidupnya, apalagi di zaman COVID ini. Ya, mau memberitakan Injil takut. Ayo, tetap kita memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di Roma 1 ayat 16. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, jadi kita harus berpegang kepada Injil. Dan yang dunia butuhkan saat ini adalah kabar baik tentang Kristus. Amin. Yang dunia hari-hari ini ingin dengar atau dibutuhkan adalah kabar baik tentang Kristus atau Injil Kristus. Dunia tidak sedang membutuhkan kabar tentang COVID, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau tahu tentang COVID, kita bisa browsing. Di Google sudah banyak ya. Kalau kita dengar tentang COVID, apa yang kita akan rasakan? Yang kita rasakan bukan ketenangan. Yang kita rasakan adalah ketakutan demi ketakutan. Yang kita rasakan adalah kekhawatiran. Tetapi kalau kita dengar kabar Injil, kabar tentang Kristus, kabar itu menolong kamu supaya kamu merasa tenang dalam perlindungan Allah. Ini juga yang dunia butuhkan. Tidak usah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang pertama share tentang COVID, Bapak Ibu Saudara. Orang di luar sana udah banyak share tentang COVID. Kita bisa tahu. Tapi yang kita masukkan di dalam kehidupan kita, yang kita dengar, lebih banyak tentang COVID atau tentang Injil. Yang kita share lebih banyak tentang Injil, kabar baik, atau tentang COVID. Bapak Ibu Saudara, dunia sedang membutuhkan Kristus. Dunia sedang membutuhkan Injil. Amin. Supaya mereka juga tenang dalam perlindungan Allah. Kita tetap memberitakan Injil. Amin. Kita tetap memberitakan Injil. Coba buka di Yesaya 52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Dunia sedang menanti-nantikan kabar tentang Injil. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita, ya, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata pada Sion, Allahmu itu Raja. Dunia sedang, di luar sana jiwa-jiwa sedang membutuhkan setiap kita untuk kita memberitakan kabar keselamatan. Untuk kita memberitakan kabar baik. Karena Injil adalah kekuatan dari Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Ya. Tidak ada alasan zaman ini kita tidak bisa bergerak untuk memberitakan Injil. Tetap beritakan Injil. Tetap dengar terus. Tetap kita kuat di pengajaran.
Tetap jalani hidup yang benar. Amin. Apalagi kabar itu menolong kamu supaya kamu merasa tenang dalam perlindungan Allah. Ayat 15 ya. Efesus 6 ayat 15. Teruslah berpegang pada kabar itu sama seperti seorang tentara selalu memakai sepatu yang kuat supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. Di TB-nya kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, pemberita-pemberita Injil itu sangat dinanti oleh jiwa-jiwa, terutama di zaman seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Setiap orang perlu mendengarkan Injil supaya merasakan damai sejahtera. Setiap orang perlu kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang kita harus lakukan? Ayat 16 di TSI-nya lagi. Selain itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan. Ya, ini berbicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara. Karena keyakinanmu itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang dilepaskan oleh iblis kepada kita. Ya, tetap iman kita jangan pernah goyah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi yang kita dengar itu mempengaruhi iman kita. Jangan kita terus-terus membaca tentang COVID. Kita tahu lah varian-varian lah, apa segala macam, share hoax lah segala macam. Itu banyak sekali lewat media. Jangan biarkan itu melemahkan iman kita. Caranya supaya iman kita tetap kuat, dengar firman. Jangan pernah kita jemu-jemu atau bosan dengar firman. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk bersekutu kepada Tuhan. Ya, bangun lagi mesbah di dalam keluarga kita. Beritakan firman kepada seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, ya, alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang dilepaskan oleh iblis kepada kita. Di TB-nya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hanya firman. Isi hidup kita dengan firman saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat 17. Apalagi? Yakinlah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu. Efesus 6 ayat 17. Yakinlah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu, karena hal itu seperti topi perang bagimu. Tetap yakin bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan. Betapa luar biasa. Ya. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi keyakinan keselamatan itu harusnya terus ada di dalam kehidupan kita. Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena perkataannya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. Ya, firman. Di ayat 17 di TB itu terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman. Kita harus terus memberitakan firman, kita harus terus mendengar firman,
Ya, kita harus terus merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya hidup kita berarti dan maksimal. Supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis yang berusaha untuk membelokkan fokus kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman. Penting sekali firman itu di dalam kehidupan kita. Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena perkataan yang punya kekuatan dari Roh Kudus. Ya. Perkataan dari firman itu mempunyai kekuatan bukan dari manusia. Bukan di penulis itu bukan manusia, tapi dari Roh Kudus sendiri. Bapak Ibu Saudara. Ayat 18, dalam segala keadaan berdoalah selalu. Ingat, bangun mesbah doa di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bangun mesbah doa di dalam hubungan kita sama Tuhan. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena Kristus. Amin. Dalam segala keadaan berdoalah selalu, dan untuk semua hal yang kamu perlukan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Luar biasa. Hendaklah kamu berjaga-jaga untuk hal-hal yang perlu didoakan. Amin. Berdoa. Sama-sama dengan saya katakan, mari kita bangun mesbah doa di dalam keluarga kita. Jangan pernah lupakan doa, mesbah doa. Mesbah keluarga, ya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, tabur terus firman, doakan mereka supaya kita kuat, Bapak Ibu Saudara, supaya kita kuat. Dikatakan apa lagi di ayat 18 ini? Hendaklah kamu berjaga-jaga untuk hal-hal yang perlu didoakan. Jangan menyerah. Amin. Katakan kepada diri sendiri, kanan kiri kalau ada pasangan, ada teman. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Ya, kita juga harus ingat di dalam doa-doa kita bukan hanya untuk kita, bukan hanya berdoa untuk keluarga kita, tapi ingat kepada saudara seiman kita, mungkin yang sedang sakit, ya, yang sedang lemah, supaya mereka juga dikuatkan. Jangan pernah lupa selipkan nama-nama mereka di doa-doa kita. Doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala, kita harus saling menopang dalam doa. Karena itulah kekuatan kita. Amin. Supaya kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan visi dari Tuhan. Kita harus kuat di dalam doa-doa kita. Supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Ya, berjaga-jaga. Jangan pernah menyerah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau melakukan hal-hal yang sederhana ini di dalam kehidupan kita. Ya, kita kuat dalam ajaran yang benar, jalani hidup yang benar, ya. Tetap beritakan Injil karena dunia membutuhkan kabar baik, membutuhkan kabar Injil keselamatan, membutuhkan setiap kita. Nggak perlu kita share-share tentang COVID, ya, nggak perlu. Ya, terlalu banyak orang sudah men-share dan itu nggak ada gunanya untuk iman kita. Kita perlu tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak perlu ikut-ikutan share. Anak Tuhan, orang percaya harusnya share firman Tuhan. Share Injil. Share kabar baik. Amin. Supaya kita tetap kuat. Ya. Yang keempat, apa? Iman. Kita kuat di dalam iman. Makanya kita harus terus mendengarkan firman. Firman Kristus.
Renungkan firman itu siang dan malam. Yang kelima, doa dan berjaga-jaga. Ya, doakan juga teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita, hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya, kita harus saling memperhatikan. Di saat pandemi ini kita harus saling terus memperhatikan. Supaya kita tetap bisa bersama-sama sampai ke tujuan. Amin. Yang terakhir, jangan pernah menyerah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menyerah. Ya, apapun yang menjadi pergumulan kita, semuanya itu bukan akhir dari segalanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diperlengkapi perlengkapan perang yang sudah Tuhan berikan. Ayo kita pakai. Amin. Ya, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau hidup maksimal, kita mau hidup berarti. Ya, jangan kita sibuk mengurusi kehidupan kita sendiri. Jangan kita sibuk untuk fokus pada masalah kita sendiri. Karena itu nggak akan membuat kita maju-maju, nggak akan membuat kita menang dalam berperang. Ya, kita akan stagnan gitu-gitu aja. Tapi ingat, sore hari ini kita mau belajar dari hal-hal yang sederhana. Mari kita bangun lagi mesbah doa di keluarga. Mungkin sudah lama kita nggak berdoa bersama. Ayo saling mendoakan. Sesibuk apapun, ayo kita berdoa. Khususkan waktu untuk berdoa, membaca firman terus menerus. Beritakan Injil dalam status-status kita. Dalam sosial media, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Beritakan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menyerah. Kita bersama-sama bergandengan tangan. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Dan kita bisa melewati masa-masa yang mungkin kelihatan sukar. Karena kita bersama-sama. Kita terus bergandengan tangan. Jangan pernah ada yang keluar dari kawanan. Amin. Jangan pernah ada yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pernah ada yang keluar dari kasih karunia. Supaya tidak timbul akar pahit. Karena bukan dengan orang kita berperang. Kita nggak perlu sakit hati dengan orang, ampuni. Ya, kita harus bersama-sama. Terus kita bergandengan tangan, merapatkan barisan. Sebab kalau kita bersama-sama, bersatu hati, seia sekata, kita punya kekuatan yang sangat luar biasa. Amin. Sampai nanti kita bersama-sama mencapai garis akhir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang bisa saya share sore hari ini. Kiranya memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.